coming crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost. Musim panas di London Utara tak lagi tenang. Setelah sekian lama menjadi jenderal baru di tengah lapangan, Arsenal akhirnya menggelontorkan 70 juta euro untuk mengamankan satu nama, Martin Zubimendi, pahlawan lini tengah dari tanah Matador. Ini bukan pembelian iseng, ini adalah permintaan pribadi dari Mikel Arteta, sang arsitek yang tahu persis siapa yang ia butuhkan untuk membangun istana di tengah badai Premier League. Selama 7-10 hari terakhir, kami sangat terkesan dengan apa yang telah kami lihat, ucap Arteta. Matanya bersinar, seperti menemukan permata yang hilang. Ladies and gentlemen, kick-off is less than 30 minutes away. Do not forget, this is just the start of the football festival. It continues all week. Arsenal will be right back here at the National Stadium on Friday for their open training session, and then again on Sunday to take on Premier League. 70 juta euro dan sebuah doa dari Arteta. Zubimendi bukan hanya pemain, ia adalah simfoni yang mengalun di tengah kekacauan. Seorang pemahat ritme dalam permainan modern. Dan kini ia siap melantunkan musiknya di Emirates. Hari Rabu dalam laga pramusim melawan AC Milan, Zubimendi akhirnya mengenakan seragam Arsenal. Bukan hanya sekedar coba, ini adalah laga yang menyimpan simbol kepulangan Massimiliano Allegri di bangku lawan, berkenalan Zubimendi kepada dunia Emirates. Ia masuk di babak kedua dan langsung seperti penyihir yang turun dari panggung opera, mengubah dinamika permainan. Zubimendi, Odegaard. Lewis Skelly. Odegaard. Dari 31 umpan, 28 tersambung dengan mulus, membentuk jaringan permainan yang membuat lini tengah Arsenal hidup kembali. Sepak bola mereka tiba-tiba cair, mengalir dan menggigit. Dalam waktu singkat, Zubimendi mengirimkan pesan tanpa kata, "Saya bukan hanya pembelian mahal, tapi saya jawaban dari pertanyaan panjang." Media sosial pun tak ketinggalan. Di platform Twitter, para penggemar Arsenal bersorak seperti baru melihat sunrise setelah malam panjang. Dia akan mengubah hidup kita mulai sekarang. Tulis satu pengguna. Masterclass sungguh luar biasa, balas yang lain. Still Raphael. Darman. Trossard. Livingston. Zubimendi. Odegaard finds that little bit of... Zubimendi. Odegaard. Zubimendi. A teammate of Marino. Zubimendi. Saka cetak gol, tapi mata tertuju ke tengah. Zubimendi belum genap 1 minggu sebagai gunner, tapi jiwanya seolah sudah menyatu dengan denyut nadi klub. Seperti air yang langsung menemukan alurnya. Ia bermain seolah-olah telah mengenakan lambang meriam di dada sepanjang hidupnya. Bukayo Saka mencetak gol kemenangan malam itu. Nama yang tak pernah gagal memantik tepuk tangan. Tapi di balik surat itu, nama lain mulai bergema di tribun dan timeline, Zubimendi. Dan bukan hanya dirinya yang mencuri perhatian, kedua Mister, kenapa Arisa Balaga, mantan penjaga gawang Chelsea, juga melakukan debut, ia masuk di babak kedua. Dan langsung memberikan sinyal bahwa kompetisi dengan David Raya akan menjadi duel panas musim ini. Tak ada tempat aman di Arsenal, setiap posisi adalah medan perang.
Arsenal pernah menggantung harapan pada Granit Xhaka. Kini tongkat estafet itu berpindah tangan. Zubimendi dengan ketenangan khas pemain Spanyol dan mata yang selalu membaca pergerakan lawan dipercaya untuk menjadi pengatur tempo jantung permainan. Bukan hanya sebagai gelandang, tapi sebagai pemimpin diam-diam. Pemain yang tak banyak bicara, tapi memberi komando lewat setiap sentuhan bola. Dan dengan itu Arsenal memberikan sinyal kepada rival. Mereka tak hanya ingin bersaing, mereka ingin menguasai. Leaving the pitch, Gabriel Martinelli to be replaced by Leandro Trossard. Alexander Zinchenko replaced by Miles Lewis Skelly. Ricardo Calafiori replaced by Jakub Kiwior. In goal, David Raya replaced by Kemba Arrizabalaga. Martin Zubimendi telah tiba, dan jika awalnya telah bertanda, maka masa depan Arsenal bisa saja dimulai dari pemain bernomor punggung 36 itu. Sang gelandang sendiri merasa bersyukur berada di Arsenal. Ia merasa tetap bisa meningkatkan kualitas permainannya. Saya tak tahu apa yang dia lihat dalam diri saya, tetapi saya melihatnya sebagai salah satu pelatih top di Eropa, katanya. Pada akhirnya saya menginginkan pelatih berkualitas ketika saya meninggalkan Real Sociedad. Saya rasa saya telah menemukannya. Dan beberapa hari saya di sini, saya telah melihat betapa telitinya dia dalam setiap aspek permainan. Jadi saya pikir dialah orangnya. Zubimendi juga mengatakan ia belajar dari peserta. Saya rasa saya akan mencoba lakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, ujarnya. Bermain di posisi itu, saya akan berusaha menyeimbangkan dan memberikan umpan-umpan yang selama ini saya kuasai. Selain itu, saya yakin dia akan meminta saya untuk melakukan hal-hal baru. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pasti mau di football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye.